Ini adalah cerita tentang anak sapi ini datang meminta tolong pada pemuda desa ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Pagi di desa Sukalembah selalu datang dengan sunyi yang lembut. Kabut turun perlahan dari lereng pegunungan, menyelimuti sawah dan ladang seperti selimut tipis berwarna perak. Burung-burung kecil berkicau malu-malu, seolah tak ingin memecah ketenangan yang telah lama menjadi bagian dari desa itu. Di antara deretan rumah kayu dan tanah yang sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Amri. Amri bukan siapa-siapa. Ia bukan kepala desa, bukan orang kaya, dan bukan pula tokoh yang sering disebut dalam perbincangan warga. Ia hanya pemuda desa biasa, hidup sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya menyusul beberapa tahun kemudian, meninggalkan Amri dengan sebidang ladang kecil, sepasang alat tani, dan nilai hidup yang sederhana, jujur, sabar, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Setiap pagi, Amri selalu bangun sebelum matahari muncul. Ia menunaikan kewajibannya, lalu berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah tenang. Baginya, bekerja adalah bentuk syukur. Meski hidupnya pas-pasan, Amri jarang mengeluh. Ia percaya, selama tangannya mau bekerja dan hatinya tidak dipenuhi iri, rezeki akan selalu menemukan jalannya. Pagi itu tidak berbeda, atau setidaknya begitu yang Amri kira. Saat Amri melangkah menuju ladang, kabut terasa lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, membuat embusan napasnya terlihat jelas. Ketika ia melewati batas ladang dan hutan kecil di ujung desa, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di sana, berdiri seekor anak sapi. Tubuhnya kecil, bulunya coklat muda bercampur putih, terlihat kotor oleh tanah dan dedaunan kering. Anak sapi itu berdiri terpaku, seolah menunggu. Yang membuat Amri tertegun bukan hanya kehadirannya, karena jarang ada sapi berkeliaran sendiri di dekat hutan, melainkan tatapan matanya. Mata itu besar, bening, dan entah mengapa terasa begitu manusiawi. Amri menoleh ke sekeliling. Tidak ada tali, tidak ada jejak pemilik. Desa masih sepi. Anak sapi itu sendirian. Hilang dari kandang siapa? Ya, gumam Amri pelan. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Biasanya, hewan akan menjauh ketika didekati orang asing. Namun anak sapi itu justru diam. Bahkan, ketika jarak mereka hanya beberapa langkah, sapi kecil itu mengeluarkan suara lirih, bukan lenguhan keras, melainkan suara pelan yang terdengar seperti keluhan. Saat itulah Amri melihatnya. Kaki belakang anak sapi itu tampak pincang. Ada luka memerah, seperti bekas jerat kawat yang pernah menjerat terlalu kuat. Amri berjongkok, rasa iba langsung memenuhi dadanya. "Kasihan sekali kau," katanya lirih. Ia mengulurkan tangan perlahan. Anak sapi itu tidak menolak. Bahkan, kepalanya sedikit menunduk, seolah meminta pertolongan. Hati Amri bergetar. Ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan, seperti ada ikatan yang tiba-tiba terjalin tanpa kata. Amri tahu risikonya. Membawa hewan asing, apalagi dari dekat hutan, sering dianggap membawa masalah. Tapi luka itu nyata. Ketakutan di mata anak sapi itu nyata. Dan Amri tidak pernah pandai berpaling dari penderitaan. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka itu menggunakan air dari botol minumnya. Anak sapi itu meringis pelan, namun tetap diam. Aneh sekali, seolah ia memahami bahwa Amri sedang menolongnya. "Aku tak tahu kau milik siapa," ujar Amri sambil menghela napas, "tapi aku tak bisa meninggalkanmu begitu saja." Setelah memastikan luka itu tidak berdarah parah, Amri bangkit.
Ia berniat melanjutkan ke ladang, namun baru beberapa langkah, terdengar bunyi langkah kecil di belakangnya. Ia menoleh. Anak sapi itu mengikutinya. Amri berhenti. Anak sapi berhenti. Ia melangkah lagi. Anak sapi kembali mengikuti, tertatih namun penuh tekad. Seolah telah memutuskan bahwa Amri adalah satu-satunya tempat bergantung. "Hei, aku harus bekerja," kata Amri, setengah tersenyum pahit. "Kau tak bisa ikut kemana-mana." Namun anak sapi itu hanya menatapnya, lalu kembali melangkah mendekat. Hingga akhirnya Amri menyerah. Ia membawa anak sapi itu ke gubuk kecil di pinggir ladang. Memberinya air, lalu sisa jerami kering yang ia punya. Aneh lagi, meski tampak lapar, anak sapi itu makan perlahan, tenang, seolah tidak takut sama sekali. Sepanjang pagi, Amri bekerja sambil sesekali menoleh. Anak sapi itu tidak pergi. Duduk diam di dekat gubuk, menunggu. Saat matahari naik lebih tinggi, Amri merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ladangnya terasa lebih sejuk. Angin bertiup lembut, dan tanah yang sebelumnya keras terasa lebih mudah digarap. Ia menganggap itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika istirahat siang tiba, Amri menyadari satu hal yang membuat dadanya berdebar. Luka di kaki anak sapi itu terlihat lebih baik. Merahnya berkurang. Anak sapi itu bahkan sudah bisa berdiri lebih tegak. "Tidak mungkin," bisik Amri. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran aneh. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, ini bukan pertemuan biasa. Menjelang sore, Amri berniat membawa anak sapi itu ke desa, berharap bisa menemukan pemiliknya. Namun sebelum ia melangkah, anak sapi itu berhenti, menoleh ke arah hutan, lalu kembali menatap Amri. Tatapan itu seolah berkata, "Belum sekarang." Amri berdiri terpaku. Perasaannya bercampur antara bingung, takut, dan penasaran. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya menolong seekor anak sapi hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi hidupnya, tetapi bagi seluruh desa. Di balik kabut senja, sesuatu yang lama tertidur mulai terbangun. Dan Amri, pemuda sederhana yang hanya mengikuti suara hatinya, telah tanpa sadar membuka pintu menuju keajaiban. Malam turun perlahan di desa Sukalembah. Langit yang siang tadi cerah kini berubah gelap kebiruan, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip redup. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Di gubuk kecil di pinggir ladang, Amri duduk bersila, menatap api lampu minyak yang bergoyang pelan. Di hadapannya, anak sapi itu terbaring tenang. Amri sebenarnya ragu membawa hewan itu pulang. Namun membiarkannya sendirian di ladang saat malam terasa jauh lebih kejam. Terlebih, kakinya belum sepenuhnya pulih. Dengan perasaan campur aduk, Amri akhirnya memutuskan membawa anak sapi itu ke rumah kecilnya di ujung desa. Anehnya, sepanjang perjalanan, anak sapi itu tidak pernah memberontak. Ia berjalan tertatih, namun selalu berusaha mendekat ke sisi Amri, seolah takut kehilangan arah. Beberapa warga sempat melihat mereka lewat. "Amri, itu sapi siapa?" tanya seorang ibu dari teras rumahnya. "Entahlah, Bu." "Sepertinya tersesat," jawab Amri singkat. Tatapan heran mengikuti langkah mereka. Beberapa berbisik, sebagian mengernyit curiga. Amri merasakannya, tapi memilih diam. Kini, di dalam rumahnya yang sederhana, Amri menyiapkan alas jerami di sudut ruangan. Ia membersihkan kaki anak sapi itu sekali lagi. Saat tangannya menyentuh luka tersebut, perasaan hangat mengalir pelan di telapak tangannya.
Amri menarik tangannya sejenak, terkejut. "Perasaanku saja," gumamnya. Namun anak sapi itu mengangkat kepalanya, menatap Amri dengan mata yang sama seperti pagi tadi, tenang, dalam, dan penuh harap. Malam semakin larut. Setelah memastikan anak sapi itu cukup air dan jerami, Amri merebahkan diri. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya gelisah. Pertemuan hari ini terus terulang di benaknya. Tak lama kemudian, ia tertidur. Dalam tidurnya, Amri masuk ke dalam mimpi yang terasa sangat nyata. Ia berdiri di tengah padang luas yang diselimuti cahaya putih. Angin berhembus lembut. Dari kejauhan, tampak sosok seorang lelaki tua berjubah sederhana. Wajahnya teduh, janggutnya putih, dan matanya memancarkan kebijaksanaan. "Amri," suara itu terdengar jelas, meski bibir sang lelaki hampir tak bergerak. "Siapa Anda?" tanya Amri dengan suara bergetar. "Kau telah melakukan sesuatu yang banyak orang lupa," jawab lelaki itu. "Menolong tanpa bertanya untung dan rugi." Amri menunduk. "Saya hanya tak tega." Lelaki itu tersenyum. "Ketulusan adalah kunci yang telah lama hilang. Makhluk yang kau tolong bukan datang tanpa alasan." Amri hendak bertanya lebih jauh, namun cahaya tiba-tiba semakin terang. Dari balik cahaya itu, tampak bayangan anak sapi kecil berdiri di antara terang dan gelap. "Jaga dia," kata sang lelaki. "Dan jaga hatimu." Amri terbangun dengan napas terengah. Lampu minyak masih menyala. Rumah sunyi. Anak sapi itu berdiri, menatapnya. Untuk sesaat, Amri merasa tatapan itu sama persis dengan tatapan dalam mimpinya. "Ini mulai aneh," bisiknya. Pagi datang dengan cepat. Amri bangun lebih awal dari biasanya. Yang pertama ia lakukan adalah memeriksa anak sapi itu. Dan ia terdiam. Anak sapi itu sudah bisa berdiri dengan normal. Kakinya yang kemarin pincang kini terlihat jauh lebih kuat. Luka bekas jerat hampir tak terlihat, hanya menyisakan garis samar di bulu kakinya. Amri berjongkok, meneliti dengan seksama. "Bagaimana bisa?" katanya pelan. Ia tidak memberi obat apapun selain air dan membersihkan luka. Ini tidak masuk akal. Tapi bukti ada tepat di hadapannya. Amri membawa anak sapi itu keluar rumah. Matahari pagi menyinari tubuh kecil itu, membuat bulunya tampak berkilau halus. Saat kaki anak sapi itu menginjak tanah pekarangan, Amri merasakan sesuatu yang lain. Tanah terasa lebih lembab, lebih hidup. Ia menggelengkan kepala, mencoba tetap rasional. Hari itu, Amri berniat mencari pemilik anak sapi tersebut. Ia berkeliling desa, bertanya dari rumah ke rumah. Namun tak satu pun warga merasa kehilangan anak sapi dengan ciri seperti itu. "Bukan punya saya. Tidak ada sapi muda yang hilang. Jangan-jangan itu dari hutan." Kata hutan selalu diucapkan dengan nada waspada. Menjelang siang, Amri kelelahan. Ia duduk di bawah pohon besar dekat ladang. Anak sapi itu berdiri di sampingnya, lalu tiba-tiba menarik ujung baju Amri dengan mulutnya. "Ada apa?" tanya Amri heran. Anak sapi itu melepaskan baju Amri, lalu berjalan beberapa langkah ke arah jalan setapak menuju hutan. Ia menoleh, seakan memastikan Amri mengikutinya. Jantung Amri berdegup lebih cepat. "Kau ingin ke sana?" katanya ragu. Hutan itu dikenal sebagai tempat berbahaya. Banyak jerat, banyak cerita kehilangan. Namun tatapan anak sapi itu penuh keyakinan. Tidak ada rasa takut, hanya desakan yang sunyi. Amri berdiri perlahan.
Sebentar saja, katanya pada dirinya sendiri. Mereka melangkah ke tepi hutan. Udara berubah sejuk. Suara desa perlahan menghilang, digantikan oleh desir angin dan suara dedaunan. Anak sapi itu berjalan lebih cepat sekarang, seolah lupa bahwa kemarin ia terluka. Amri mulai menyadari satu hal yang membuat tengkuknya merinding. Anak sapi itu tidak tersesat. Ia tahu kemana harus pergi. Dan Amri, tanpa benar-benar mengerti alasannya, terus mengikuti langkah kecil itu, tidak menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Di balik pepohonan tua dan bayangan hutan, sesuatu menunggu. Sesuatu yang akan menguji keberanian, ketulusan, dan nasib Amri. Dan panggilan itu tak lagi bisa diabaikan. Langkah Amri terhenti sesaat di batas hutan. Di belakangnya, desa Sukalembah mulai menghilang, tertelan kabut tipis yang turun perlahan. Di depannya, hutan berdiri seperti dinding hijau gelap, sunyi namun penuh bisikan. Pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya saling bertaut, menyaring cahaya matahari hingga hanya serpihan cahaya yang jatuh ke tanah. Anak sapi itu melangkah lebih dulu. Tanpa ragu, ia memasuki hutan, seolah tempat itu adalah rumahnya sendiri. Amri menelan ludah. Ia tahu betul cerita-cerita tentang hutan ini, tentang jerat liar, pemburu ilegal, dan orang-orang yang masuk lalu tak pernah kembali sama persis seperti sebelumnya. Kalau bukan kau yang memintaku, gumam Amri pelan. Ia melangkah masuk. Udara di dalam hutan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Setiap napas yang ia tarik seakan membawa aroma lumut dan tanah tua. Tanah di bawah kakinya empuk, ditutupi dedaunan kering. Suara burung terdengar jauh, tidak ramai seperti di pinggir hutan. Amri terus mengikuti anak sapi itu. Aneh, makhluk kecil itu tampak tahu jalan. Setiap kali Amri ragu di persimpangan kecil, anak sapi itu berhenti, menoleh, lalu melanjutkan ke arah tertentu tanpa salah. Tak lama kemudian, Amri melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di antara semak-semak, terlihat jerat kawat terpasang rendah, nyaris tak terlihat. Beberapa di antaranya berkarat, namun masih kuat. Amri bergidik. Ia teringat luka di kaki anak sapi itu. Rupanya, luka itu bukan kebetulan. Ia menyingkirkan satu jerat dengan hati-hati, lalu menandainya dengan ranting patah. Anak sapi itu berhenti sejenak, menatap jerat yang dilepas, lalu mengeluarkan suara pelan, bukan lenguhan, melainkan suara lembut yang terdengar seperti lega. Amri menarik napas panjang. Jadi ini yang ingin kau tunjukkan padaku. Mereka melangkah lebih dalam. Cahaya semakin redup. Suara langkah kaki mereka menggema pelan. Sesekali, Amri merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh, namun hanya melihat bayangan pohon dan semak yang bergerak tertiup angin. Tiba-tiba, anak sapi itu berhenti mendadak. Amri hampir menabraknya. Ada apa? Di depan mereka, tanah terlihat berbeda. Amri memperhatikan dengan saksama, lalu menyadari ada bekas tanah tergali, tidak rapi, seperti seseorang baru saja menggali dan menutupnya kembali dengan tergesa-gesa. Jantung Amri berdegup kencang. Ia berjongkok, menyibakkan daun kering. Di bawahnya, terlihat ujung karung lusuh. Bau tak sedap menyelinap ke hidungnya. Amri menutup mulutnya, menahan mual. Ia tahu apa itu. Ia tidak perlu melihat lebih jauh untuk mengerti bahwa tempat itu adalah kuburan hewan. Mungkin rusa, mungkin babi hutan, atau ternak warga yang hilang. Amri mengepalkan tangan. Dadanya dipenuhi amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ada orang-orang yang tega merusak keseimbangan hutan dan kehidupan desa demi keuntungan. Anak sapi itu mendekat, menyentuh tangan Amri dengan moncongnya. Sentuhan itu membuat amarah Amri mereda, digantikan oleh tekad yang perlahan tumbuh. "Aku mengerti sekarang," katanya lirih. "Kau ingin aku melihat semua ini." Mereka melanjutkan perjalanan hingga suara air terdengar samar. Tak lama, sebuah mata air kecil terlihat di antara bebatuan. Airnya jernih, mengalir pelan. Anak sapi itu berjalan mendekat dan minum. Amri ikut berlutut, membasuh wajahnya. Air itu terasa sangat segar, seolah memberi energi baru. Saat itulah Amri menyadari sesuatu yang ganjil. Luka kecil di tangannya yang ia dapatkan saat menyingkirkan jerat tadi tak lagi terasa perih. Ia menatap tangannya. Tidak berdarah. Tidak perih. "Ini tempat apa sebenarnya?" bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Amri membeku. Ia mematikan napas, menarik anak sapi itu ke balik semak. Dari balik pepohonan, muncul dua orang pria membawa karung dan senapan rakitan. Wajah mereka keras, mata mereka tajam dan penuh perhitungan. "Jerat sebelah timur kosong," kata salah satu dari mereka. "Tak apa. Masih banyak," jawab yang lain sambil tertawa pelan. Amri menahan napas. Jantungnya berdentam keras di dadanya. Jika mereka melihatnya, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Anak sapi itu gemetar. Amri memeluk lehernya, berusaha menenangkannya. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Dedauan bergoyang liar. Suara ranting patah terdengar dari arah berlawanan, seolah ada hewan besar berlari. Kedua pemburu itu terkejut. "Apa itu?" tanya salah satu panik. "Mungkin babi hutan besar." "Ayo pindah," jawab yang lain. Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Amri masih berdiam beberapa saat, memastikan keadaan aman. Setelah itu, ia duduk terjatuh di tanah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Barusan, ia terdiam. "Kau merasakan itu juga, kan?" Anak sapi itu menatapnya, lalu berdiri tegak. Untuk sesaat, Amri melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya lembut seperti kilau tipis menyelubungi tubuh anak sapi itu, lalu menghilang secepat kedipan mata. Amri mengucek matanya. Cahaya itu lenyap. "Entah aku yang lelah, atau ini benar-benar terjadi," gumamnya. Matahari mulai condong ke barat. Amri tahu mereka harus kembali sebelum gelap. Ia menoleh sekali lagi ke dalam hutan, ke arah jerat-jerat yang tersembunyi, ke kuburan hewan yang tak bernama, ke mata air yang sunyi. Hari ini, Amri tidak hanya menemukan bahaya. Ia menemukan kebenaran. Dan di sampingnya, berdiri anak sapi kecil yang kini jelas bukan sekadar hewan biasa, melainkan penunjuk jalan menuju perubahan besar. Tanpa sadar, Amri telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan hutan belum selesai berbicara. Amri dan anak sapi itu tiba di tepi desa saat matahari hampir tenggelam. Langit berwarna jingga kemerahan, memantulkan bayangan panjang di tanah. Biasanya, pemandangan senja selalu membuat Amri merasa tenang. Namun sore ini berbeda. Ada kegelisahan yang menekan dadanya, seperti firasat buruk yang enggan pergi. Beberapa warga yang masih berada di luar rumah berhenti ketika melihat mereka. Tatapan heran, curiga, bahkan sinis langsung tertuju pada Amri dan anak sapi kecil di sisinya. "Amri pulang dari mana bawa sapi begitu?" bisik seorang lelaki setengah baya.
Katanya dari hutan, sahut yang lain dengan nada tak suka. Kata hutan selalu membawa bayangan buruk bagi warga Sukalembah. Amri tetap melangkah. Ia menunduk, berusaha tidak terpancing oleh bisikan-bisikan itu. Anak sapi berjalan di sampingnya, kepalanya terangkat, seolah tak peduli pada tatapan manusia. Belum sampai rumah, suara keras memanggilnya. Amri. Ia berhenti. Dari arah balai desa, Pak Wiryo, kepala desa Sukalembah, berjalan mendekat diikuti beberapa warga. Wajah Pak Wiryo serius, alisnya berkerut dalam. Itu sapi siapa? Tanyanya tanpa basa-basi. Amri menarik napas. Saya tidak tahu, Pak. Saya menemukannya dekat hutan. Kakinya terluka. Beberapa warga mendengus tidak percaya. Dari hutan, seorang pria menyela. Jangan-jangan itu sapi hasil curian pemburu. Bisa saja membawa penyakit, kata yang lain. Anak sapi itu meringkuk sedikit, seolah merasakan ketegangan. Amri refleks berdiri sedikit di depannya. Saya sudah membersihkan lukanya. Sapi ini jinak, Pak. Tidak berbahaya, ujar Amri tenang. Pak Wiryo menatap anak sapi itu lama. Matanya menyipit, menilai. Amri, kau tahu aturan desa. Hewan yang tidak jelas asal-usulnya tidak boleh dipelihara sembarangan. Apalagi dari hutan larangan. Kalau begitu, biar saya cari pemiliknya, jawab Amri cepat. Dan kalau tidak ketemu, tanya Pak Wiryo. Amri terdiam sejenak. Saya akan bertanggung jawab. Kata-kata itu membuat kerumunan bergemuruh kecil. Ada yang tertawa sinis, ada yang menggelengkan kepala. Bertanggung jawab pakai apa? Sindir seseorang. Hidupmu sendiri saja pas-pasan. Wajah Amri memanas, namun ia menahan diri. Saya tidak meminta bantuan siapapun. Pak Wiryo mengangkat tangan, menghentikan keributan. Untuk sementara, bawa sapi itu ke rumahmu. Tapi ingat, kami akan mengawasi. Jika terjadi apa-apa, kau yang bertanggung jawab. Amri mengangguk. Saya mengerti, Pak. Ia kembali melangkah, kali ini dengan perasaan jauh lebih berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban tak kasat mata. Anak sapi itu sesekali menyentuh kakinya, seolah memberi dukungan diam-diam. Malam itu, rumah Amri terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di lantai, menatap anak sapi yang terbaring tenang. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Apakah aku salah? Amri bertanya pada dirinya sendiri. Atau memang beginilah jika memilih jalan yang berbeda? Ia teringat tatapan warga, kata-kata yang menusuk. Untuk pertama kalinya, Amri merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Amri terkejut. Ia bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri Busari, tetangga tua yang tinggal 2 rumah darinya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya lembut. Aku dengar kau dimarahi orang-orang, katanya pelan. Amri tersenyum tipis. Tak apa, Bu. Busari melirik ke arah anak sapi. Aku melihatnya tadi sore. Matanya aneh. Seperti mengerti banyak hal. Amri terdiam. Busari melanjutkan, dulu, almarhum ayahmu juga begitu. Menolong tanpa hitung-hitungan. Dan dia juga sering disalahpahami. Amri menelan ludah. Nama ayahnya jarang disebut orang. Jangan takut, RI,
kata Busari sambil menepuk bahunya. Kadang, kebenaran memang datang bersama kesendirian. Kata-kata itu sedikit menghangatkan hati Amri. Namun ujian belum selesai. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Ada yang mengatakan sapi itu pembawa sial. Ada pula yang menyebarkan isu bahwa kehadiran sapi itu akan mendatangkan penyakit dan kegagalan panen. Amri mulai dijauhi. Anak-anak tidak lagi menyapanya. Beberapa orang menutup pintu ketika ia lewat. Siang itu, Amri pergi ke ladang. Anak sapi mengikutinya seperti biasa. Matahari terik, tanah kering. Namun ketika anak sapi itu berjalan di tengah ladang, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah yang diinjaknya terlihat lebih gelap dan lembab. Amri berhenti, memperhatikan. Ia mencangkul sedikit. Tanah itu lebih mudah digali, berbeda dengan bagian lain yang keras. Ini tidak mungkin kebetulan, bisiknya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara keras terdengar dari kejauhan. "Amri, apa yang kau lakukan?" Pak Wiryo datang dengan wajah marah, diikuti beberapa warga. "Kenapa kau bawa sapi itu ke ladang?" bentaknya. "Kalau terjadi apa-apa pada sawah orang, kau mau tanggung jawab?" Amri berdiri, menahan emosi. "Saya hanya bekerja seperti biasa, Pak." Namun kerumunan sudah terlanjur panas. Bisikan berubah menjadi tuduhan. Tatapan berubah menjadi tekanan. Di tengah keributan itu, anak sapi mengeluarkan suara lirih. Lalu, tanpa diduga, ia berlutut perlahan di tanah ladang. Saat lututnya menyentuh tanah, angin bertiup pelan. Bau tanah basah tercium jelas, meski hari itu panas. Semua terdiam. Pak Wiryo menatap tanah yang mulai lembab dengan mata membesar. Beberapa warga saling pandang, bingung dan takut. Amri menelan ludah. Dadanya berdebar kencang. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan. Benih keajaiban mulai terlihat oleh mata banyak orang. Dan sejak saat itu, Amri tahu, hidupnya tak akan pernah kembali sederhana seperti sebelumnya. Desa Sukalembah terbangun oleh panas yang tidak biasa. Matahari belum tinggi, tetapi udara sudah terasa menekan dada. Sudah berbulan-bulan hujan tak turun dengan layak. Sawah retak-retak, ladang mengeras seperti batu. Sumur-sumur warga mulai mengering satu persatu, dan wajah-wajah yang dulu ramah kini dipenuhi kecemasan. Amri merasakan itu semua, meski tak banyak bicara. Sejak kejadian di ladang kemarin, ia tahu mata banyak orang tertuju padanya, dan pada anak sapi kecil yang selalu berada di sisinya. Ada yang mulai diam-diam berharap, ada pula yang semakin takut. Dua perasaan itu berbaur, menciptakan suasana tegang yang menggantung di udara desa. Pagi itu, Amri pergi ke ladangnya lebih awal. Anak sapi berjalan di sampingnya, langkahnya kini mantap, tidak lagi pincang. Cahaya matahari pagi memantul lembut di bulunya. Amri berhenti di tengah ladang, memandangi tanah yang kering dan pecah. Ia menancapkan cangkul, tapi hanya sedikit tanah yang terangkat. "Kita coba di sini saja," katanya pelan, entah kepada siapa. Anak sapi itu menoleh, lalu melangkah ke depan Amri. Ia berhenti di satu titik yang tampak sama saja dengan bagian ladang lainnya. Lalu, dengan gerakan pelan, ia berlutut. Amri terdiam. Detik demi detik berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Amri hampir tersenyum pahit, menganggap dirinya terlalu berharap. Namun tiba-tiba, ia mencium bau yang sangat dikenalnya, bau tanah basah. Angin bertiup lembut.
Tanah di sekitar lutut anak sapi itu mulai berubah warna, dari coklat pucat menjadi gelap. Retakan kecil perlahan menutup, seolah tanah itu sedang menarik napas panjang setelah lama kehausan. Ini tidak mungkin, bisik Amri dengan suara gemetar. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Lembab, dingin. Lalu terdengar suara kecil, gluk. Air merembes dari sela-sela tanah. Amri mundur setapak, jantungnya berdentam keras. Air itu terus keluar, semakin deras, membentuk aliran kecil yang jernih. Dalam hitungan menit, sebuah mata air kecil muncul di tengah ladang Amri. Suara langkah kaki berlarian terdengar dari kejauhan. Air! Di ladang Amri ada air. Warga berdatangan, awalnya ragu, lalu terperangah. Mereka berdiri mengelilingi mata air itu, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pak Wiryo datang paling depan. Wajahnya pucat, matanya membesar. "Ini dari mana?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Tak ada yang menjawab. Anak sapi itu berdiri diam di dekat mata air, napasnya teratur. Tidak ada tanda lelah. Seolah semua ini adalah hal yang wajar baginya. Beberapa warga berlutut, mencelupkan tangan ke air. Ada yang menangis, ada yang berdoa dengan suara bergetar. "Sudah lama aku tidak merasakan air sejernih ini," kata seorang lelaki tua dengan suara parau. Kabar menyebar cepat. Dalam waktu singkat, hampir seluruh desa berkumpul. Mata air kecil itu kini menjadi pusat perhatian, harapan, dan ketakutan sekaligus. Namun tidak semua orang merasa damai. Di balik kerumunan, beberapa pasang mata memandang dengan niat berbeda, mata yang menghitung, menimbang, dan menginginkan. Amri berdiri sedikit terpisah, perasaannya campur aduk. Ia bahagia melihat warga terselamatkan, tetapi di dadanya ada firasat yang tak enak. Pak Wiryo mendekat. "Amri," katanya perlahan, nadanya jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Apapun ini, desa berutang padamu." Amri menggeleng cepat. "Bukan pada saya, Pak. Saya hanya..." Ia terdiam. Bagaimana ia harus menjelaskan anak sapi itu? Pak Wiryo menatap anak sapi dengan pandangan sulit diartikan. "Sapi ini bukan hewan biasa." Kata-kata itu membuat kerumunan senyap. Hari itu, ladang Amri berubah. Aliran air kecil diarahkan ke sawah-sawah terdekat. Tanah yang tadinya mati mulai menerima kehidupan kembali. Wajah-wajah warga yang kemarin penuh kecurigaan kini dipenuhi harap. Namun sore harinya, ketika kerumunan mulai bubar, Amri menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Anak sapi itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Nafasnya sedikit lebih cepat. Matanya, yang biasanya jernih dan tenang, kini tampak lelah. Amri berlutut di depannya. "Kau baik-baik saja?" Anak sapi itu menatapnya lama. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan sakit, melainkan perpisahan kecil yang belum selesai. Malam turun. Desa Sukalembah tidak pernah seterang malam itu. Lampu-lampu minyak menyala di hampir setiap rumah. Orang-orang berkumpul, membicarakan kejadian siang tadi. Ada yang menyebut keajaiban, ada yang menyebut karomah, ada pula yang mulai berencana. Dan di luar desa, di balik pepohonan gelap, dua orang asing mengamati dari kejauhan. "Jadi benar kabarnya," kata salah satu dengan suara serak. "Hewan kecil itu yang membuat air muncul. Kalau kita bisa membawanya," jawab yang lain sambil tersenyum tipis, "kita tak perlu kerja seumur hidup." Di rumah kecilnya, Amri duduk di samping anak sapi yang kini terbaring.
Ia membersihkan bulunya dengan kain basah. Kalau semua ini membebanimu, Amri terdiam, suaranya hampir tak terdengar. Aku tak ingin kau menderita. Anak sapi itu mengeluarkan suara pelan, lembut, seolah menjawab. Di luar, angin berdesir. Daun-daun bergetar, seakan memberi peringatan. Keajaiban telah terjadi. Harapan telah tumbuh. Namun bersama harapan, keserakahan juga terbangun. Dan Amri belum tahu bahwa keajaiban pertama ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih berat, ujian yang akan memaksanya memilih antara keselamatan dirinya atau melindungi sesuatu yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Malam di desa Sukalembah terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dari mata air baru yang mengalir pelan di ladang Amri. Desa yang siang tadi dipenuhi sorak dan doa kini tenggelam dalam sunyi yang mencurigakan. Amri belum bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding rumah kayunya, menatap anak sapi yang terbaring lemah di atas jerami. Sejak keajaiban mata air muncul, tubuh kecil itu terlihat semakin kelelahan. Nafasnya lebih cepat, dadanya naik turun tidak beraturan. Setiap kali Amri mendekat, sapi itu membuka mata dan menatapnya, tatapan yang masih tenang, tetapi kini menyimpan sesuatu yang menyerupai peringatan. Kau sudah berbuat banyak, bisik Amri. Jika kau ingin pergi, aku akan mengerti. Anak sapi itu menggerakkan kepalanya pelan, seolah menolak. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari luar. Amri membeku. Ia menahan napas, mendengarkan. Sunyi kembali. Namun firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia bangkit perlahan, mengambil lampu minyak dan membuka pintu sedikit. Gelap. Terlalu gelap. Angin bertiup pelan, menggerakkan dedaunan. Lalu ia melihatnya, bayangan bergerak di antara pepohonan di tepi pekarangan. Amri menutup pintu perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin menakuti anak sapi itu. Ia menurunkan lampu, lalu berdiri di depan sapi kecil itu, seolah tubuhnya sendiri bisa menjadi pelindung. Detik demi detik berlalu. Tiba-tiba, pintu didorong dengan keras. Buka, RI. Suara berat terdengar dari luar. Kami cuma mau bicara. Amri mengenali suara itu. Raga, seorang tengkulak ternak dari luar desa, terkenal licik dan kejam. Amri menelan ludah. Apa maumu? Tanya Amri dengan suara tegas, meski tangannya gemetar. Kami dengar kau punya sapi istimewa, jawab suara lain, lebih rendah. Buka saja. Tak perlu ribut. Anak sapi itu berdiri dengan susah payah, tubuhnya sedikit gemetar. Amri mengangkat tangan, menenangkannya. Aku tidak menjual apapun, jawab Amri. Suara tawa pelan terdengar. Jangan bodoh. Kau tahu berapa harga keajaiban seperti itu? Pintu digedor lebih keras. Amri mundur selangkah. Ia tahu ia tak akan bisa melawan mereka. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Dengan cepat, ia membuka pintu belakang rumahnya. Gelap dan sempit, namun cukup untuk meloloskan diri. Ia menggenggam leher anak sapi itu dengan lembut. Kita harus pergi, bisiknya. Mereka keluar tanpa suara, menyusuri jalan setapak menuju ladang, lalu ke arah hutan. Nafas Amri memburu, kakinya terasa berat. Di belakang, suara makian terdengar ketika para lelaki menyadari rumah itu kosong. Cari mereka. Amri berlari sekuat tenaga. Anak sapi itu tertatih, namun terus berusaha. Di tengah kegelapan, Amri merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
takut kehilangan sesuatu yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Mereka memasuki hutan. Gelap semakin pekat. Akar-akar pohon mencuat, hampir membuat Amri terjatuh. Di belakang, suara langkah kaki semakin dekat. Di sana, teriak seseorang. Amri berhenti sejenak, napasnya tersengal. Anak sapi itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah yang berlawanan. Ia mengeluarkan suara pelan, mendesak. "Kau ingin aku ke sana?" tanya Amri terengah. Anak sapi itu melangkah ke arah mata air kecil yang mereka temukan di hutan beberapa hari lalu. Amri tidak berpikir panjang. Ia mengikutinya. Saat mereka tiba, cahaya bulan menembus celah pepohonan, menerangi mata air itu dengan kilau perak. Amri berlutut, hampir kehabisan tenaga. Para pengejar muncul dari balik semak. Wajah mereka bengis, mata mereka berbinar oleh keserakahan. "Sudah habis jalanmu?" kata Raga sambil mengangkat senapan rakitan. Amri berdiri di depan anak sapi, tangan terbuka. "Kalau kalian mau sesuatu, ambil aku. Jangan dia." Raga tertawa keras. Kau tidak ada harganya." Saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak sapi itu melangkah maju. Tubuhnya yang kecil kini diselimuti cahaya putih lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup membuat semua orang terdiam. Tanah di sekitar mata air bergetar pelan. Air beriak. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berputar liar. "Apa-apaan ini?" bisik salah satu pria ketakutan. Anak sapi itu mengeluarkan suara panjang, bukan lenguhan biasa. Suara itu bergema di antara pepohonan, terasa sampai ke tulang. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki para pengejar menjadi licin. Mereka terjatuh satu persatu. Senapan terlepas dari tangan Raga dan jatuh ke air. "Lari!" teriak seseorang. Mereka kabur tanpa menoleh lagi, wajah mereka pucat pasi. Cahaya perlahan meredup. Anak sapi itu terhuyung dan jatuh ke tanah. "Tidak!" Amri berlutut cepat, memeluk tubuh kecil itu. "Jangan sekarang, tolong!" Napas anak sapi itu lemah. Matanya setengah terpejam. Air mata Amri jatuh ke tanah. "Kalau semua ini membuatmu menderita, aku rela kehilangan apapun. Aku hanya ingin kau selamat." Untuk pertama kalinya, Amri merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab. Ia merasakan takut kehilangan. Angin mereda. Hutan kembali sunyi. Mata air berkilau lembut, seolah menyaksikan pengorbanan yang terjadi di hadapannya. Di kejauhan, suara burung malam terdengar, pelan dan panjang. Malam itu, Amri menyadari satu kebenaran pahit. Keajaiban tidak pernah datang tanpa harga. Dan harga itu kini mulai ditagihkan. Fajar belum sempat menyentuh langit ketika Amri membuka mata. Tubuhnya terasa berat, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Ia masih berada di tepi mata air hutan, bersandar pada batang pohon tua. Di pangkuannya, anak sapi itu terbaring lemah, napasnya tipis namun masih ada. Amri menghela napas lega. "Syukurlah, kau masih hidup." Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Tidak satu, tidak dua, banyak. Amri menegakkan tubuhnya dengan susah payah. Ia menajamkan pendengaran. Langkah-langkah itu berat, tergesa, dan jelas bukan langkah warga desa yang sedang mencari kayu bakar. "Dia di sini," teriak suara kasar. Amri memeluk anak sapi itu erat. Tubuh kecil itu bergetar.
dari balik pepohonan, muncul Raga dan beberapa anak buahnya. Wajah mereka kusut, mata mereka merah oleh amarah dan ketakutan yang belum hilang sejak malam tadi. "Kau membuat kami lari seperti tikus," kata Raga dengan suara dingin. "Itu kesalahanmu." Amri berdiri tertatih, berdiri di depan anak sapi itu. "Pergi. Kalian sudah melihat sendiri. Ini bukan milik siapapun." Raga menyeringai. Justru karena bukan milik siapapun, maka ia milik orang yang berani mengambilnya. Salah satu pria maju dan menghantam wajah Amri dengan gagang kayu. Amri terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Anak sapi itu mengeluarkan suara nyaring, tubuhnya berusaha bangkit. "Diam!" bentak Raga sambil menendang tanah di dekatnya. Amri mencoba berdiri lagi, namun dua orang langsung menahannya. Tangannya diikat kasar dengan tali jerat yang sama seperti yang melukai kaki anak sapi dulu. "Jangan sentuh dia," Amri berbisik dengan napas terputus-putus. Raga mendekat, berjongkok di depan Amri. "Kau terlalu baik untuk dunia ini, RI. Tapi dunia tidak hidup dari niat baik." Ia memberi isyarat. Anak buahnya menyeret anak sapi itu menjauh. Saat itulah Amri merasakan sesuatu di dadanya, bukan rasa sakit, melainkan kepasrahan yang jujur. Ia menutup mata. Dalam hatinya, ia berdoa. Bukan agar ia diselamatkan, bukan agar keajaiban muncul. Ia hanya berdoa satu hal. "Selamatkan dia. Biarlah aku saja." Air mata mengalir di pipinya, bercampur darah. Anak sapi itu tiba-tiba berhenti meronta. Ia berdiri tegak. Udara di sekitar mata air berubah. Angin berhenti berhembus. Burung-burung malam terdiam. Dunia seolah menahan napas. Tubuh anak sapi itu perlahan diselimuti cahaya putih keemasan, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu bukan panas, melainkan hangat, hangat seperti pelukan. Apa ini?" Salah satu pria mundur ketakutan. Tanah bergetar. Akar-akar pohon muncul dari dalam tanah, bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Air mata air memancar lebih tinggi, memantulkan cahaya ke segala arah. Anak sapi itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah berdenyut pelan. Raga terjatuh terduduk. Ini tidak mungkin." Anak sapi itu menoleh ke arah Amri. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Amri mengerti sepenuhnya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan yang mengalir langsung ke dalam jiwanya. "Terima kasih. Ketulusanmu telah cukup." Cahaya menyebar seperti gelombang. Para penjahat terlempar ke tanah, tak sadarkan diri. Tali di tangan Amri terputus dengan sendirinya. Amri terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Ia menatap anak sapi itu dengan mata berkaca-kaca. Jangan pergi," katanya lirih. Cahaya itu perlahan meredup. Anak sapi itu kembali menjadi kecil, lemah. Tubuhnya jatuh ke tanah, tepat di depan Amri. Amri memeluknya erat. "Aku tidak menyesal. Apapun yang terjadi, aku tidak menyesal." Tak lama kemudian, suara-suara lain terdengar. Warga desa datang berlari, dipimpin Pak Wiryo dan beberapa pemuda. Mereka berhenti terpaku melihat pemandangan di depan mata. Para penjahat tergeletak, mata air yang memancar deras, dan Amri yang memeluk anak sapi bercahaya redup. "Apa yang terjadi?" Pak Wiryo berbisik. Amri menoleh lemah. "Jangan sakiti siapapun.
bawa mereka ke desa. Warga segera bertindak. Para penjahat diikat dan dibawa pergi. Namun perhatian Pak Wiryo kembali tertuju pada Amri dan anak sapi itu. "Amri, kau baik-baik saja?" Amri mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. "Tolong, jaga dia." Saat matahari pagi akhirnya muncul, sinarnya menyentuh tubuh anak sapi itu. Cahaya tipis keluar sekali lagi, lalu menghilang. Anak sapi itu membuka mata, menatap Amri untuk terakhir kalinya. Ada senyum di sana, bukan senyum wajah, melainkan senyum jiwa. Ia menghembuskan napas panjang, dan diam. Tidak, suara Amri pecah. Ia memeluk tubuh kecil itu, tak peduli tatapan warga. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Desa Sukalembah selamat. Mata air mengalir. Bahaya sirna. Namun Amri kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Dan di tengah kesunyian pagi itu, semua orang akhirnya mengerti. Keajaiban terbesar bukanlah air yang keluar dari tanah, melainkan pengorbanan tanpa syarat yang dilakukan oleh seorang pemuda desa. Desa Sukalembah diselimuti kesunyian yang berbeda pagi itu. Bukan sunyi karena ketakutan, melainkan sunyi karena kehilangan dan perenungan. Mata air di hutan masih mengalir deras, suaranya terdengar seperti lantunan doa yang tak pernah putus. Namun di tengah segala keajaiban itu, ada satu kenyataan yang membuat dada Amri terasa kosong. Anak sapi itu telah tiada. Tubuh kecilnya dibawa pulang ke desa dengan penuh hormat. Tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan. Warga berjalan pelan, kepala tertunduk, seolah masing-masing sedang membawa rasa bersalah yang tak terucap. Amri berjalan paling depan. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena ada bagian dari dirinya yang terasa ikut terkubur bersama makhluk kecil itu. Ia tidak menyesal, itu yang terus ia ulangi dalam hati, namun kehilangan tetaplah kehilangan. Di halaman rumah Amri, warga berkumpul. Pak Wiryo berdiri di tengah, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. "Kita akan memakamkannya dengan layak," katanya pelan. Apapun dia, ia telah menyelamatkan desa ini. Tak ada yang membantah. Kuburan kecil digali di dekat mata air yang kini mulai dialirkan ke desa. Saat tubuh anak sapi itu dibaringkan ke tanah, Amri berlutut. Ia menaruh telapak tangannya di atas tanah, merasakan getaran halus, hangat, seperti detak jantung yang masih tersisa. "Terima kasih," bisiknya. Saat tanah terakhir ditutup, angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran perlahan, menutupi tanah gundul seolah alam sendiri ikut memberi penghormatan. Hari berlalu. Amri kembali ke rutinitasnya. Ia membantu mengatur aliran air, menanam kembali ladang yang kering, dan membantu warga tanpa banyak bicara. Namun di matanya, ada perubahan. Ia tidak lagi hanya pemuda pendiam, ada kedalaman yang baru, seolah ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa lagi dilupakan. Suatu sore, Pak Wiryo datang bersama Mbah Jatmiko, tetua desa yang sudah lama jarang keluar rumah. Rambutnya putih seluruhnya, jalannya perlahan, tetapi sorot matanya tajam dan jernih. "Amri," kata Pak Wiryo, "ada sesuatu yang harus kau dengar." Mereka duduk di bawah pohon besar dekat mata air. Suara air mengalir menemani percakapan mereka. Mbah Jatmiko memejamkan mata sejenak, lalu berbicara dengan suara berat namun tenang. "Puluhan tahun lalu," katanya, "desa ini hampir mati. Kemarau panjang, penyakit, dan pertikaian. Saat itu, leluhur kami percaya bahwa alam memiliki penjaga, makhluk yang tidak selalu muncul, hanya ketika keseimbangan benar-benar terancam.
Amri mendengarkan tanpa menyela. Penjaga itu tidak datang kepada orang paling kuat, lanjut Mbah Jatmiko, tetapi kepada orang yang hatinya paling ringan dari kepentingan. Amri menelan ludah. Anak sapi itu, kata Mbah Jatmiko pelan, adalah wujud paling sederhana dari penjaga itu. Ia datang bukan untuk disembah, bukan untuk dimiliki, tetapi untuk diuji, apakah manusia masih mampu menolong tanpa meminta balasan. Pak Wiryo menunduk. Dan kami gagal berkali-kali. Mbah Jatmiko mengangguk. Tapi satu orang lulus ujian itu. Semua mata tertuju pada Amri. Amri menggeleng lemah. Saya tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Mbah Jatmiko tersenyum tipis. Justru itu. Malam itu, Amri kembali bermimpi. Ia berada di tempat yang sama seperti mimpi pertamanya, padang luas bercahaya putih. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Anak sapi itu berdiri di hadapannya, sehat, bercahaya lembut, tanpa luka. Jangan bersedih, suara itu terdengar langsung di hatinya. Tugasku selesai, tapi jalanmu baru dimulai. Kenapa harus berakhir seperti ini? Tanya Amri dengan suara bergetar. Karena keajaiban tidak boleh tinggal terlalu lama, jawab suara itu lembut. Jika manusia mulai bergantung padanya, mereka akan lupa berdiri dengan kakinya sendiri. Amri terdiam. Yang kau jaga bukan aku, lanjut suara itu. Yang kau jaga adalah keseimbangan, antara mengambil dan memberi, antara berharap dan berusaha. Cahaya semakin terang. Anak sapi itu perlahan menjauh, berubah menjadi kilauan kecil yang menyatu dengan cahaya. Amri terbangun dengan air mata mengalir, namun dadanya terasa ringan. Keesokan harinya, hujan turun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tidak deras, hanya hujan lembut yang merata. Warga keluar rumah, menengadah, sebagian menangis, sebagian tersenyum. Amri berdiri di tepi ladang, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, ia merasa damai. Desa mulai berubah. Tidak ada lagi jerat di hutan. Warga sepakat menjaga mata air dan hutan bersama. Pak Wiryo membentuk kelompok penjaga alam. Dan tanpa disadari, setiap keputusan penting selalu meminta pendapat Amri. Namun Amri tidak merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Ia hanya merasa lebih bertanggung jawab. Di malam yang tenang, Amri kembali ke makam kecil di dekat mata air. Ia duduk lama, mendengarkan suara air. Jika kau masih melihat, katanya pelan, aku akan terus menjaga ini. Bukan karena keajaiban, tapi karena ini yang benar. Angin berhembus lembut. Air berkilau sesaat, memantulkan cahaya bulan seperti senyuman kecil yang hampir tak terlihat. Amri tersenyum tipis. Keajaiban telah pergi. Namun warisannya tinggal. Dalam hati seorang pemuda desa. Dan dalam keseimbangan yang kembali bernapas. Hujan yang turun beberapa hari lalu meninggalkan tanah Sukalembah basah dan subur. Padi muda mulai tumbuh, daun-daunnya hijau pucat, menandakan harapan baru. Mata air di hutan kini mengalir stabil, bahkan di musim kering yang seharusnya masih berlangsung. Desa perlahan bangkit. Namun justru di saat segalanya terlihat membaik, ujian terbesar datang, bukan dari alam, melainkan dari manusia sendiri. Pagi itu, beberapa mobil besar berhenti di pinggir desa. Benda asing yang jarang terlihat di Sukalembah. Orang-orang berdasi turun, sepatu mereka menginjak tanah basah tanpa ragu. Di antara mereka berdiri seorang pria berumur sekitar 40 tahun, wajahnya rapi, senyumnya tipis namun penuh perhitungan.
Namanya Surya Pratama. Ia mengaku sebagai perwakilan perusahaan air dan energi. Dengan suara lantang dan percaya diri, ia menjelaskan maksud kedatangannya di balai desa. Kami mendengar desa ini memiliki sumber air yang sangat melimpah, katanya sambil tersenyum. Kami ingin bekerja sama. Desa akan mendapatkan jalan aspal, listrik stabil, lapangan pekerjaan. Kalian tidak perlu lagi khawatir soal masa depan. Sebagian warga saling berpandangan. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Pak Wiryo duduk diam, wajahnya sulit ditebak. Namun matanya sesekali melirik Amri yang duduk di sudut ruangan. Air itu milik alam, ujar Pak Wiryo akhirnya. Bukan hanya milik desa ini. Surya tersenyum lebih lebar. Justru itu, Pak. Kami akan mengelolanya dengan profesional. Alam tetap terjaga, manusia sejahtera. Kata-katanya halus, tapi Amri merasakan sesuatu yang mengganjal. Malamnya, desa terbelah. Sebagian warga mendukung kerjasama. Mereka lelah hidup kekurangan. Anak-anak mereka butuh sekolah yang layak, jalan yang baik, dan pekerjaan yang pasti. Namun sebagian lain merasa khawatir, takut mata air itu akan bernasib sama seperti hutan yang pernah rusak. Amri duduk sendirian di tepi mata air. Tidak ada mimpi, tidak ada suara gaib malam itu. Hanya suara air dan detak jantungnya sendiri. Inilah ujianmu, bisiknya pada diri sendiri. Keesokan hari, Surya mendatangi rumah Amri sendirian. Aku dengar kau orang yang didengar di desa ini, kata Surya sambil duduk santai. Aku tidak datang untuk memaksa. Aku ingin kau berpikir rasional. Ia mengeluarkan map berisi dokumen dan gambar. Sekolah baru, klinik kesehatan, beasiswa. Semua ini bisa terwujud, lanjutnya. Kau hanya perlu meyakinkan mereka. Amri menatap gambar-gambar itu lama. Dan mata air, tanyanya akhirnya. Kami ambil secukupnya, jawab Surya cepat. Teknologi kami canggih. Amri menggeleng pelan. Air bukan hanya soal jumlah. Ada keseimbangan. Surya tersenyum tipis. Keseimbangan tidak memberi makan anak-anak. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, Amri bermimpi lagi, namun kali ini tidak ada cahaya, tidak ada anak sapi. Ia hanya melihat dua jalan, satu jalan lebar beraspal, terang, penuh suara mesin, satu jalan kecil berlumpur, sunyi, dengan aliran air jernih di sisinya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Rapat desa digelar besar-besaran. Hampir seluruh warga hadir. Suasana tegang. Surya mempresentasikan ulang tawarannya. Wajah-wajah penuh harap terlihat jelas. Pak Wiryo berdiri. Kami akan mendengar pendapat Amri. Ruangan sunyi. Amri berdiri perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Ia bukan orator. Ia bukan pemimpin yang lahir dari ambisi. Namun ia telah melihat apa yang terjadi ketika manusia lupa batas. Saya tidak menolak perubahan, kata Amri pelan, namun jelas. Saya tidak menolak kemajuan. Beberapa orang mengangguk. Tapi mata air ini bukan hanya soal hari ini. Ia mengalir karena hutan dijaga, karena tanah diberi waktu bernapas. Jika kita serahkan sepenuhnya, kita mungkin kaya sebentar, lalu kering selamanya. Suara mulai riuh. Seorang warga berdiri. Lalu bagaimana dengan masa depan anak kami? Amri menatapnya lurus. Masa depan tidak hanya dibangun dengan uang, tapi dengan keberlanjutan.
Ia menarik napas panjang. Keajaiban sudah pergi. Tidak akan ada lagi pertolongan jika kita salah langkah. Yang tersisa hanya pilihan kita. Hening panjang menyelimuti balai desa. Akhirnya, Pak Wiryo mengangkat tangan. Kami akan memilih. Pemungutan suara dilakukan sederhana. Hasilnya nyaris seimbang. Keputusan terakhir ada di tangan kepala desa, Pak Wiryo. Wajahnya tegang. Ia menatap mata air di kejauhan, lalu menatap Amri. Kita tolak kerjasama ini, katanya akhirnya. Tapi kita buat aturan desa untuk mengelola air secara mandiri. Beberapa warga kecewa, beberapa menghela napas lega. Surya berdiri, wajahnya dingin. Kalian menyanyiakan kesempatan. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Amri duduk sendirian. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada rasa lega sepenuhnya. Hanya beban tanggung jawab yang terasa jauh lebih berat. Namun di antara suara air yang mengalir tenang, Amri merasa sesuatu yang berbeda. Bukan keajaiban, melainkan keyakinan bahwa menjaga adalah pilihan yang paling sulit. Dan justru karena itu, paling bermakna. Pagi di desa Sukalembah terasa damai. Matahari menyinari ladang-ladang hijau yang mulai subur, aliran mata air mengalir dengan tenang, dan udara membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Suasana itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya, tenang, tetapi penuh kehidupan. Amri berdiri di tepi ladang, menatap aliran air yang melewati sawah-sawah warga. Tangan kanannya menyentuh tanah, merasakan getaran halus. Bukan keajaiban yang muncul seperti sebelumnya. Anak sapi telah pergi, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih nyata, dan lebih berharga, hasil dari pilihan mereka sendiri. Setelah menolak tawaran Surya Pratama, desa mulai mengatur diri sendiri. Warga membentuk kelompok pengelola air dan menjaga hutan di sekitarnya. Ladang-ladang yang hampir mati kini kembali hijau. Pohon-pohon di pinggir hutan kembali ditebang secukupnya untuk kebutuhan desa tanpa merusak ekosistem. Amri berjalan menyusuri jalan desa. Beberapa warga tersenyum padanya. Anak-anak berlarian, bercanda sambil menyentuh air yang mengalir. Beberapa orang tua menyapa dengan hormat, tanpa banyak kata. Semua perubahan itu tidak instan, tetapi terasa nyata. Pak Wiryo mendekat, wajahnya lebih ringan dari biasanya. Amri, katanya, kau telah mengajarkan kami sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh uang atau teknologi. Amri menunduk pelan. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak. Pak Wiryo tersenyum tipis. Benar. Tetapi kadang melakukan yang benar lebih sulit daripada apapun. Di tengah damai itu, Amri menyadari sesuatu. Selama ini, ia bergantung pada keajaiban untuk membimbingnya. Anak sapi itu datang, memberi ujian, menolong ketika bahaya datang. Tetapi kini, tanpa keajaiban itu, desa tetap bertahan. Semua ini berkat kepercayaan, kerjasama, dan keberanian mereka sendiri. Amri duduk di dekat mata air, menatap aliran jernihnya. Ia teringat malam-malam penuh ketakutan, saat dirinya dan anak sapi berlari di hutan, saat menghadapi Raga dan para pengejar, saat harus menolak tawaran Surya yang menggoda. Semua itu terasa seperti mimpi yang begitu nyata, dan semua rasa sakit itu sekarang menjadi pelajaran yang melekat di hati. Angin berhembus lembut, membawa daun-daun kering dari pepohonan di hutan. Amri tersenyum, seolah merasakan kehadiran anak sapi itu, meski ia tahu makhluk itu telah pergi untuk selamanya. Dalam hatinya, ia berkata,
Keajaiban bukan selalu berupa cahaya atau air yang muncul tiba-tiba. Keajaiban sejati adalah keberanian untuk bertahan, untuk memilih apa yang benar meski sulit, dan untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Siang itu, desa mengadakan pertemuan rutin. Tidak ada pejabat luar, tidak ada tawaran gemerlap, hanya warga yang duduk melingkar, berbicara dan bekerja sama. Amri duduk di tengah, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai bagian dari mereka. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak harus lahir dari kekuatan atau keajaiban, melainkan dari pengalaman, kesetiaan, dan ketulusan hati. Di ladang, beberapa anak-anak bermain air dari aliran mata air. Tanah yang dulu retak kini lembut dan subur. Beberapa batang padi mulai menguning di ujung sawah. Alam dan manusia telah belajar berdamai. Semua itu terjadi bukan karena sihir, tetapi karena manusia mampu memahami keseimbangan. Sore hari, Amri berjalan ke tepi hutan. Di sana, sebuah pohon besar menjulang, akarnya menembus tanah hingga mata air. Ia duduk di bawahnya, memejamkan mata, mengingat semua yang terjadi. Ia melihat kembali wajah anak sapi kecil itu, tatapan lembutnya, cahaya yang pernah menyelimuti tubuh mungilnya. "Terima kasih sudah menolongku, dan menolong semua orang," bisik Amri pelan, meski ia tahu suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Pak Wiryo datang menghampiri, membawa segelas air. "Amri," katanya sambil tersenyum, "kau sudah menanam benih yang akan tumbuh untuk generasi berikutnya. Bukan hanya sawah, bukan hanya mata air, tapi juga hati setiap orang di desa ini." Amri mengangguk. "Saya hanya mengikuti hati saya, Pak. Jika semua orang bisa melakukan hal yang benar, kita tidak akan selalu menunggu keajaiban datang." Pak Wiryo tersenyum, lalu berdiri. "Benar. Dan hari ini, kita tidak menunggu, kita bertindak." Malam menjelang, dan langit Sukalembah dipenuhi bintang. Suara jangkrik bersahutan, air mengalir tenang, angin lembut mengelus dedaunan. Amri duduk di tepi ladang, menatap langit, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, desa ini akan menghadapi ujian lagi suatu hari nanti. Tetapi kini mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli: kepercayaan, kebersamaan, dan keberanian untuk menjaga apa yang benar. Dalam hatinya, Amri tersenyum tipis. Anak sapi itu mungkin telah pergi, tetapi warisan keajaibannya tetap ada. Ia hadir di mata air yang mengalir, di sawah yang subur, di hati setiap warga, dan terutama di hati seorang pemuda yang belajar apa artinya pengorbanan sejati. Amri bangkit, menatap desa dari ketinggian bukit kecil. Ia tahu langkahnya tidak akan mudah, tetapi ia siap. Mata air tetap mengalir, ladang tetap hijau, dan desa Sukalembah kini berdiri dengan pondasi yang lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena keajaiban yang datang dari luar, tetapi karena keajaiban yang lahir dari hati manusia sendiri. Dan di balik pepohonan hutan, di mana anak sapi pernah berdiri, seakan terdengar suara halus yang berbisik, "Kau telah menjaga keseimbangan, dan itu adalah keajaiban terbesar." Angin malam membawa bisikan itu ke seluruh desa, menutup hari, menutup cerita, dan membuka babak baru, bukan hanya untuk Amri, tetapi untuk Sukalembah yang kini sadar, keajaiban sejati ada di tangan mereka sendiri.